Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Yesus ku berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, amin, menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan, Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Yang percaya katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, amin, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas katakan, Yesus ku berseru, Yesus, padamu ku berseru. Kami hanya mau berseru kepadamu ya Yesus, sebab Engkaulah penyelamat kami. Terpujilah Kau Tuhan. Biarlah mulut kami memuji-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi bangkit berdiri sama-sama. Katakan, Yesus, padamu angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah penyelamatku, Kau Tuhanku. Segalanya, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi, mulutku Tuhan, mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita tunduk kepala kita, berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kiranya setiap kami boleh datang di hadirat Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami, memberi kekuatan, kemenangan kepada kami pada tahun yang baru ini, supaya hati kami boleh diperbarui kembali, supaya kami boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang indah, yaitu Tuhan, supaya kami boleh menjadikan setiap hari
itu bermanfaat dengan perubahan diri kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati setiap ladies saat ini, supaya sepanjang tahun ini kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami semuanya. Engkau jauhkan dari setiap kami dari malapetaka, bencana, sakit, penyakit, dan wabah maupun orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan melihat dulu firman Tuhan hari ini, yaitu tentang perubahan diri mengubah masa depan. Kita lihat dulu Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita lihat ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melalui perubahan diri kita, kita bisa menggapai masa depan. Jikalau saudara, kita ini hidup kita tidak baik atau tidak sesuai dengan kondisi atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat juga masa depan kita juga tentu nggak baik. Demikian kalau kita baik, pasti masa depan kita baik. Kalau kita malas, maka kita akan juga melihat saudara bahwa ya masa depan kita juga nggak bagus. Makanya kita harus berubah, kita harus menjadi positif. Kita mesti proaktif, kita harus menjadi giat melalui apa? Perubahan diri kita. Jadi kalau kita mau menikmati masa depan kita dengan baik, kita harus mulai sekarang mengubah diri kita dengan baik. Pertama, jangan mengandalkan orang lain, tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita harus mengubah diri kita sendiri supaya kita mencapai satu sasaran. Ini satu kisah saja, saudara, saya mau memberitahu kepada kita semua, kalau kita mengandalkan orang, maka kekuatan kita, saudara, pada orang itu. Kalau orang itu tidak menolong kita, tidak membantu kita, maka kita akan mengalami celaka. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tahu sendiri kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita punya pengharapan yang luar biasa. Ada sebuah kisah yang luar biasa, yaitu kalau kita melihat, saudara, ada seekor anjing liar ya yang diambil atau dipungut oleh seorang, tetapi tidak ditaruh di dalam rumah, tapi tetap ditaruh di luar, saudara. Tapi dalam arti diberi makanlah siang, malam diberi makan, siang diberi makan, malam diberi. Akhirnya anjing liar ini tidak lagi keliling-keliling, dia cuma ada di sekitar rumah itu. Ada keluar-keluar sebentar, dia tunggu di daerah situ, tapi tidak di dalam rumah. Tetap menjadi anjing liar, tetapi tetap dapat makanan-makanan terus dari orang tersebut. Nah, itu berjalan kurang lebih, saudara, ya cukup lama, hampir setahun. Maka suatu saat yang sering memelihara atau memberikan makanan ini pergi ke luar negeri. Ya kurang lebih saudara 1 bulan lah dia pergi. Ketika dia kembali, dia melihat anjing itu sudah mati. Gitu. Anjing itu mati, dia heran. Kenapa anjing ini mati? Padahal anjing ini anjing liar. Dulu ndak aku pelihara, ndak aku kasih makan, dia bisa hidup, survive. Gitu loh. Tetapi mengapa sekarang saya tinggal gitu dia mati? Dia berpikir. Akhirnya dia menemukan jawabannya. Ternyata anjing ini, walaupun masih liar, saudara, tapi anjing ini matinya dalam menanti. Menanti makanan yang dikirim oleh orang yang selalu mengirimnya. Sehingga dia menanti 1 hari nggak datang, dia tunggu lagi. Dia hari kedua nggak datang, dia tunggu lagi. Hari ketiga nggak datang, dia tunggu lagi. Sampai kemudian berminggu-minggu, dan anjing ini kemudian mati kelaparan. Jadi orang itu akhirnya berpikir bahwa kesalahan dia
adalah bahwa membuat anjing itu menanti pertolongan atau makanan dari orang ini, gitu saudara. Sehingga dari sini kalau kita melihat bahwa kerap kali dalam kehidupan kita, saudara, yaitu ketika kita mulai berharap dan menanti bantuan dari orang lain, mengandalkan orang lain, suatu saat, saudara, kita akan juga mengalami seperti yang dialami oleh tadi yang kita katakan seekor anjing itu. Kenapa, saudara? Karena kita, saudara, selalu menanti orang lain. Padahal di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Sehingga kita tidak perlu lagi mengandalkan orang lain, tapi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah sebabnya itu, saudara, dikatakan mari kita berubah oleh pembaruan budi kita, supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara. Nah, kalau kita melihat, kalau hati kita, hidup kita selalu bergantung belas kasihan orang lain, selalu bergantung dan mengandalkan orang lain. Mungkin orang itu baik, bisa kita andalkan, tetapi manusia mungkin bisa lupa juga. Sehingga akhirnya juga dia lupa untuk membantu kita. Kalau kita lihat satu contoh, mungkin saudara, kita ini punya teman baik yang bisa membantu dan yang bisa kita andalkan. Seandainya seperti itu. Kita membutuhkan pertolongan uang atau sebagainya. Nah, karena kita membutuhkan 2 hari kemudian kita harus membayar ini, dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya, dan obat harus membeli semuanya. Kalau enggak, maka kita akan dalam kondisi, saudara, bahwa obat itu tidak bisa kita makan, otomatis, saudara, kita apa yang terjadi pasti sesuatu yang bahaya. Nah, karena ketika dia telepon sama orang tersebut, maka orang berkata, oh ya nggak apa-apa, nanti hari kedua kamu saya bantu, saya kirim. Apa yang terjadi? Orang itu memang baik, orang itu memang, saudara, ya bukan orang jahat, bukan penipu, dan tidak suka bohong. Namun orang itu bisa lupa. Ketika dia lupa, apa yang terjadi, saudara? Kita itu menanti sesuatu, ya akhirnya kita nggak dapat dan kita akan mengalami kegagalan. Dan otomatis, saudara, itu membahayakan kehidupan kita. Sebab itu mulai tahun ini jangan lagi kita berharap mengandalkan dan menanti bantuan belas kasihan dari orang lain. Mari kita mulai, saudara, bersama dengan Tuhan kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta kita harus kita kembangkan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kerjakan. Saudara, kita harus yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan pasti ada pertolongan dari Tuhan. Dan kita harus beriman, punya iman dan percaya bahwa Tuhan itu pasti menuntun kita jikalau kita mau berjalan bersama dengan Dia. Namun celakalah, saudara, kalau kita itu mengandalkan orang lain. Sebab itu jangan lagi kita mengandalkan orang lain, tetapi mari pada tahun ini kita mengandalkan Tuhan. Kita lihat dulu ayat, saudara, yaitu Ayub pasal 6 ayat yang ke-11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Ini dikatakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Sekitar kalau lihat, saudara, apa kekuatan kita sehingga kita sanggup bertahan? Apa, saudara, masa depan kita sehingga kita harus sabar? Nah, kita tahu kekuatan kita itu adalah semangat dalam hidup kita yang dikerjakan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bersabar untuk menghadapi masa depan. Tanpa, saudara, kesabaran, tanpa perubahan diri kita, jikalau kita terburu-buru atau seandainya, saudara, kalau kita salah melangkah tanpa mengikut sertakan Tuhan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik. Kita tidak punya kekuatan. Kita tidak mungkin sabar. Karena kita tidak punya pengharapan. Kita tidak punya lagi, saudara, apa yang kita harapkan. Saudara, kita tidak punya lagi
Ya, bekal-bekal dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita tidak ada lagi satu semangat, tidak ada lagi satu harapan. Oh saudara, ini sangat menyedihkan. Jikalau hidup kita tidak ada semangat, sama dengan hidup kita ini sudah mati sebelum waktunya mati. Justru hidup kita ini akan menjadi satu kehidupan jikalau kita punya namanya satu pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membuat kita bisa bersabar, kita bisa menjadi tekun, bahkan saudara kita punya kekuatan untuk bertahan. Namun kalau kita melihat kenapa orang putus asa, kenapa orang tidak mampu saudara, yaitu karena dia tidak punya satu pengharapan, sehingga akhirnya dia tidak punya kekuatan, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan dia tidak tahu, saudara, bahwa dia akan ditolong atau tidak. Sehingga akhirnya dia mengalami putus asa. Dan kemudian kita tahu sendiri, orang yang putus asa, saudara, orang yang tidak mungkin akan melihat masa depan dengan baik. Justru melalui perubahan diri itulah, saudara, kita tahu bahwa masa depan kita itu pasti ada. Terutama pada tahun yang baru ini, kita harus mulai dari awal melangkah dengan langkah yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap orang yang percaya dan beriman ya, mengikuti firman Tuhan, selalu hidupnya, saudara, itu Tuhan selalu menyertainya. Namun ketika kita melenceng dari firman Allah, itulah kita mengalami situasi yang tidak baik. Jikalau kita mau ingin menikmati masa depan kita dengan baik, jangan lupa, saudara, ada buku kehidupan, yaitu firman Allah yang diberikan kepada kita. Dan itulah panduan jalan kita. Sama seperti, saudara, itu dikatakan, ya ada pelitalah dalam perjalanan kita. Sehingga hidup kita, saudara, betul-betul hidup yang baik. Karena kita tahu berkat kita bukan dari kekuatan kita. Berkat kita datang dari Tuhan. Sebab itu kita mulai meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Karena kita tahu Tuhan, saudara, tidak suka dengan orang yang melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Dan kalau Tuhan memberkati, saudara, kita harus juga mengikuti jalan Tuhan. Ini saudara, saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Mazmur 37 ayat ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Inilah perubahan-perubahan hidup yang sesuai yang diajarkan oleh firman Tuhan. Melalui Mazmur 37 ayat 37, ada 3 hal yang harus saudara perhatikan ini. Pertama kita lihat adalah satu kejujuran. Nah, kalau kejujuran, yang kedua kita tahu yaitu orang yang suka damai. Dan yang ketiga adalah orang yang tulus. Saudara, banyak di dalam kehidupan kita ini, dalam pelayanan kita, dalam mengikut Tuhan itu kita kurang tulus, saudara. Penuh motivasi, itu yang tidak baik. Tetapi kita harus belajar hari ini, belajar tulus untuk mengikuti Tuhan. Apapun yang kita kerjakan adalah tulus, murni, tanpa ada motivasi. Jangan kita ke gereja, jangan kita pelayanan, kita punya motivasi-motivasi tertentu untuk mendekati orang, untuk mendapatkan ini dan itu, sudah tidak ada. Saudara, kita harus tulus karena kita tahu bahwa kita melayani Tuhan kita. Dan kedua, kita dikatakan harus belajar jujur. Dan ketika kita mulai jujur dalam diri kita sendiri, saudara, terutama juga jujur pada diri kita dan jujur kepada orang lain. Nah, itulah kita akan melihat masa depan. Dan kita harus suka damai. Nah, ini yang di gereja, saudara, 3 hal ini kerap kali hampir tidak ada. Orang rajin bisa ke gereja, bisa. Orang melayani bisa juga di gereja banyak sekali. Tetapi orang yang tulus itu sedikit. Bukan hanya tulus, saudara. Orang yang jujur tambah sedikit lagi. Ditambah lagi orang yang suka damai hampir hilang. Karena setiap orang gampang tersinggung, gampang marah, gampang gosip, gampang berkelahi. Nah, disinilah, saudara, firman Tuhan mengajarkan, kalau kita mau punya masa depan, kita harus belajar untuk, saudara, bahwa kita harus punya hati yang tulus. Ya,
Tulus artinya hati kita betul-betul murni untuk Tuhan. Jangan sampai saudara tergoda keinginan-keinginan yang ditawarkan orang lain, atau saudara tergoda oleh keinginan kita untuk berharap sesuatu dari orang lain. Tidak boleh. Bahkan kita harus jujur juga, bahwa jujur dengan diri kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara, adalah sungguh-sungguh kita harus jujur itu. Jangan sampai saudara bahwa kita melakukan sesuatu itu, saudara, ada sesuatu, ada ketidakjujuran dalam hidup kita, yaitu mungkin kita, saudara, bukan sungguh-sungguh melayani, namun mungkin kita hanya cuman, ya kalau kita melihat itu supaya dilihat orang, saudara. Kalau kita berdoa, saudara, kita sebenarnya sungguh-sungguh, padahal kita nggak sungguh-sungguh. Kita beribadah sepertinya kita datang pagi, pulang telat, tapi hati kita tidak ada pada Tuhan. Sehingga itulah boleh dikatakan kita tidak ada kejujuran dalam diri kita. Kita harus introspeksi diri pada hari ini. Apakah kita ini, saudara, jujur ketika kita beribadah, kita menghadap kepada Tuhan, dan terutama, saudara, jujur pada diri sendiri. Dan yang ketiga kita lihat adalah apakah kita ini suka berdamai, suka perdamaian. Kerap kali dalam kehidupan kita, ya ini terutama di gereja, saudara, itu sudah tidak asing lagi untuk perdebatan, perkelahian, saudara, percekcokan, perselisihan. Itu sudah dianggap biasa. Padahal itu tidak biasa. Itu menghancurkan masa depan kita. Bukan hanya gereja yang masa depannya rusak, tetapi masa depan kita akan rusak. Kenapa? Karena kita tidak suka perdamaian, yang kita suka adalah perselisihan. Sehingga mulai satu, kalau ada masalah, satu ngomporin yang di sana, saudara. Yang satu ingin tahu ngomporin di sini. Bukan mendamaikan. Sehingga saudara, gereja ini kelihatannya, ibadahnya, kelihatannya aktivitasnya, kegiatannya, kelihatannya bagus. Hidup kelihatannya. Tetapi sebenarnya tidak ada kehidupan. Sama seperti orang hidup, saudara. Orang hidup tetapi tidak punya semangat. Dia jalan mondar-mandir kemanapun karena nggak ada tujuan. Sama seperti orang hidup juga, saudara. Yaitu tidak ada yang namanya pengharapan. Sehingga dia nggak tahu kerja apa, dia bersih sana, dia lakukan ini, nggak ada pengharapan. Jadi sama seperti mayat hidup. Sebab itu, saudara, jangan sampai kita di gereja, terutama dalam ibadah, dalam mengikut Tuhan, itu kita tidak sampai, saudara, artinya ya kita suka ya berkelahi lah, atau suka berdebat lah, saudara. Mari kita tinggalkan itu semuanya, mari kita mulai belajar untuk mencari perdamaian di gereja, ciptakan perdamaian, kesatuan, karena firman Tuhan berkata, ketika kita rukun, maka disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk berdamai. Bukan untuk mengajarkan kepada kita untuk menyumbang, untuk saudara bersaing. Ya, untuk saudara, banyak orang kan ingin, ya namanya bersaing, memberikan di muka orang supaya kelihatannya banyak. Para firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, yaitu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu, dan ketika engkau teringat perselisihan dengan saudaramu, tinggalkan itu dulu. Berdamailah dulu, baru teruskan persembahanmu itu. Nah, sekarang tidak ada seperti itu. Semua nomor satu adalah persembahan untuk dilihat orang, saudara. Ya, semacam persatu persaingan lah. Hal itu tidak baik, saudara. Justru mari kita sekarang menegakkan perdamaian dalam kehidupan kita. Karena bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Allah, tidak ada masa depan. Mungkin saudara kita tidak menjadi pemenang di dalam kerohanian kita, tidak menonjol. Mungkin tidak dipuji orang, tetapi kita bisa membawa orang, saudara, datang kepada Tuhan, itu yang nomor satu. Jangan membawa diri kita untuk dilihat orang, untuk dipuji orang, padahal sebenarnya saudara, kita tidak bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Hanya kita membawa diri kita kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan dikatakan, persembahkan ya, dirimu, saudara, hidup kita ini kepada Tuhan. Jangan kita persembahkan kepada banyak orang. Ditunjukkan ini, aku pelayanan, aku nyumbang besar, seandainya begitu, saudara.
Tetapi justru sekarang kita harus membawa diri kita kepada Tuhan, bukan kepada orang. Dengan cara bagaimana? Membawa orang lain datang kepada Tuhan. Kita nggak perlu menonjol, tapi yang penting kita bisa bawa orang itu, saudara, datang kepada Tuhan. Kita nggak perlu kita nomor satu, tapi yang penting kita bisa bawa orang, bisa dipakai Tuhan. Jangan sampai kita mau kita yang dipakai, orang lain nggak dipakai. Itu pikiran-pikiran kerdil harus dibuang. Kalau kita dipakai, mari kita buat orang lain bisa dipakai lebih daripada kita. Nah, itulah satu prinsip di gereja yang harus kita tumbuhkan. Sehingga generasi muda ini akan semakin lebih hebat daripada apa yang pernah kita kerjakan. Ada satu kisah, saudara, yaitu pelari maraton. Pelari maraton. Waktu ada pelari maraton ini, saudara, ya masih ada juaranya. Tidak sampai garis finish itu mendekati 100 meter, yang orang yang paling depan ini tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh dia. Waktu dia jatuh, dia berdiri, dia merangkak, jatuh lagi. Berdiri, merangkak, jatuh lagi. Sampai mendekati 50 meter, saudara. Akhirnya dia cuma merangkak, nggak bisa berdiri lagi. Merangkak sampai 30 meter. Akhirnya yang kedua itu nyusul, saudara. Yang kedua waktu nyusul, dia lihat temannya di depan itu jatuh tersungkur sambil merangkak, sudah tidak bisa jalan. Dia gendong orang ini, dia tuntun bersama-sama, saudara. Dia berjalan bersama-sama, dan akhirnya masuk finish bersama-sama. Tetapi yang dituntun, digendong ini, yang di depan. Akhirnya yang juara, yang jatuh tadi itu, saudara, menjadi juara pertama. Sedangkan yang gendong ini jadi juara kedua. Sebenarnya yang nuntun, yang gendong ini kan bisa juara pertama. Musuhku sudah kalah. Lebih baik aku nomor satu dulu dah. Aku nggak pusing dengan dia. Tetapi ini lain, saudara. Ini lain, gitu loh. Kenapa, saudara? Memang semua orang menghendaki juara pertama. Tapi ketika dia melihat seseorang yang seperti itu, dengan perjuangannya yang berat, ya walaupun dia sudah, saudara, ibaratnya sudah tidak kuat, tapi dia ingin berjuang terus masuk finish, dia nggak tahan. Dia nggak tahan, akhirnya dia gendong orang ini. Karena bagi dia bukan soal menang, mentalnya itu. Walaupun mungkin orang ini kalah dengan aku, tapi mentalnya dia. Walaupun dia sudah jatuh, dia tetap akan merangkak. Bagaimana dengan mentalku? Ya mentalku ini, aku bisa juara pertama. Tapi membiarkan orang yang punya mental hebat itu tertinggal. Sehingga dia bilang, bukan soal juara pertamanya. Tetapi mental itulah, saudara. Makanya akhirnya dia gendong orang itu, dan dia masukkan. Seakan-akan dia katakan, walaupun aku juara 2, tapi aku tidak sampai kalah di dalam mental sebagai pemenang. Itulah kekristenan, saudara. Hari-hari seperti ini, kita, saudara, orang-orang Kristen dituntut untuk punya mentalnya pemenang. Bukan harus sebagai pemenang, punya mental pemenang. Saudara, mental itu yang benar-benar, saudara, yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita cuma memburu, yaitu hanya ingin nomor 1. Tetapi kita lupa mental kita, saudara, mental yang tidak mau dikalahkan orang lain, tidak mau mengangkat orang lain, tidak menghargai orang lain, saudara. Melihat orang lain celaka, kita senang, saudara. Justru kita harus ingin supaya orang lain itu, saudara, juga harus bisa menjadi pemenang. Karena kekristenan, saudara, itu bukan berarti diri kita yang tampil ke depan. Tetapi justru, saudara, kita harus bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Itulah, kalau kita datang kepada Tuhan sendiri, kita tidak membawa orang lain, sama dengan kita ini diselamatkan sendiri. Tetapi ketika kita diselamatkan, mari kita gendong orang-orang yang lumpuh rohani, yang dimanapun juga mereka, yang dalam kesulitan, dalam pergumulan, kita bawa datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat terus ayat selanjutnya. Yaitu dalam kitab Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam.
Sekali lagi, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Amsal 24 ayat 20. Ini katakan tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Padahal pelitanya sudah nyala. Tetapi dikatakan akan padam. Saya yakin kita semua ini pelita kita nyala, saudara. Pelita kita nyala, bukan kita pelitanya padam. Tapi akan padam. Kenapa bisa akan padam? Karena kita fasik. Karena kita jahat, saudara. Jahat dalam arti fasik, dalam arti, saudara, kita menjadi orang yang egois. Ya, kita hanya mementingkan diri sendiri. Saudara. Kita tidak mau melihat kesulitan orang lain. Kita tidak mau menolong orang lain. Kita tidak membopong orang lain. Kita ingin dilihat orang, kita hanya cuma ingin dilihat orang lain kita hebat. Kita, saudara, kita tidak mau ingin dilihat Tuhan. Sebab itu, saudara, pelita kita akan padam. Bahkan dikatakan juga firman Tuhan, saudara. Kalau pelita kita akan padam, maka masa depan itu tidak ada lagi. Mazmur 37 ayat 38. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi masa depan itu ada, tetapi kemudian dilenyapkan. Jadi bukan hanya pelita yang sudah nyala itu dipadamkan, tapi masa depan yang sudah ada itu, saudara, dilenyapkan. Jangan sampai apa yang sudah kita perbuat, pelita kita yang sudah nyala, masa depan kita yang sudah ada, kemudian saudara dilenyapkan, dipadamkan, saudara. Hanya karena apa? Karena kita menjadi orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, tidak mengasihi orang lain. Yaitu kita menjadi orang yang tidak mau mengubah diri kita, punya nilai-nilai bahwa kita ini dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan dilayani. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani, berarti saudara ada orang-orang yang harus kita gotong. Ada orang-orang yang kita gendong, ada orang-orang yang kita tuntun, ada orang-orang yang kita layani, kita doakan. Sebab itu para ladies, mari saat ini, tahun ini sudah waktunya, saudara, sudah waktunya kita berbenah dan berubah diri supaya masa depan itu yang memang Tuhan sudah berikan tidak lenyap. Supaya pelita kita yang sudah menyala tidak padam. Dan ingat kembali, saudara, bahwa kita harus tulus. Dan kedua, kita harus jujur. Ketiga, kita harus suka perdamaian. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap kami. Supaya pada saat ini, pada tahun yang baru, kami melangkah dengan pasti. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pelita kami masih menyala. Masa depan kami masih ada. Tuhan, oleh sebab itu kami tidak mau pelita kami padam. Kami tidak mau Tuhan masa depan kami dilenyapkan. Kami ingin supaya kami berbenah diri. Supaya kami belajar untuk tulus dalam mengiring Tuhan. Supaya kami Tuhan jujur kepada diri kami sendiri dan kepada Tuhan. Demikian juga kami mulai suka perdamaian. Biar Tuhan kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami dipanggil untuk melayani. Berarti Tuhan kami membawa orang-orang untuk masuk di garis finish bersama-sama dengan kami. Sehingga Tuhan itulah yang Kau harapkan supaya kami tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, meninggalkan orang-orang sehingga banyak orang-orang Tuhan yang tidak bisa diselamatkan. Biar kami menjadi tangan-tangan Tuhan. Biar hati kami dipenuhi kasih dari Tuhan. Biar tahun ini supaya setiap hari Tuhan bisa menjadi bermanfaat. Melalui dengan perubahan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita semua dekapkan kedua tangan kita di dada. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tetapi menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit naik surga.
dan akan datang menjemput dan menghakimi umat manusia dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, yakinlah masa depan pasti ada. Kita perlu, saudara, untuk berubah dalam perubahan diri kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.